Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Langit malam yang gelap abadi dipenuhi dengan bintang-bintang. Tentu, itu telah dibuat oleh penguasa Gunung Batu Crimson, keberadaan yang kuat. Di bawah langit malam. Dalam dunia daun anggur yang sangat besar, Sue Ying dan dua lainnya saat ini berada di kaki gunung yang sunyi, memanggang daging dengan api unggun. Mereka kadang-kadang memotong Sepotong besar untuk dimakan, kadang-kadang minum anggur buah harum dan dari waktu ke waktu bahkan menatap ke atas ke bintang-bintang berkilau yang membentang di langit malam meskipun itu membuat mereka merasa pusing. Sangat nyaman. Sue Ying menyeringai. Sudah 6 hari, tapi akhirnya kita bisa santai. Semuanya berkat kamu, Brother Sue Ying. Tanpa kamu dan Manor Master, aku pasti akan mati 1 dari 6 hari ini. Tetua botak mengenakan jubah emas, Paman Fu, tertawa keluar dari samping. Kita semua telah melakukan bagian kita. Jika bukan karena kamu dapat menemukan musuh dari jauh, kami tidak akan memiliki waktu yang mudah, kata Sue Ying. Cheng Jiu mengangguk juga. Kami telah disergap 15 kali dalam 6 hari. Sementara 6 dari mereka langsung, 9 lainnya diluncurkan dari jarak jauh. Menurut laporan Intelijen, seharusnya tidak ada lagi bahaya dari sini ke pokok anggur di tengah. Setelah kami selesai makan, kami akan melintasi sisa 150.000 kilometer dalam satu napas. Sue Ying dan pria tua berjubah emas itu berdua mengangguk. Menurut laporan intelijen yang Disediakan oleh keberadaan di dunia dewa. Tim biasanya akan menderita sekitar 15 penyergapan total sebelum melewati dunia daun anggur pertama, tidak termasuk bahaya yang menyertai pertemuan kebetulan. Setelah 15 penyergapan itu, mereka akan berhenti diserang. Sue Ying merayakannya di dalam hati. Beruntung mereka memiliki mata ruang Paman Fu. Itu memungkinkan mereka untuk melihat musuh dari jauh, memberi mereka cukup waktu untuk mempersiapkan dan mengandalkan kecepatan untuk menerobos penyergapan yang masuk. bahkan jika musuh harus menyerbu keluar dari ruang tersembunyi, Paman Fu masih bisa menemukan mereka saat mereka datang menyerang. Tanpa Paman Fu, musuh-musuh itu kemungkinan besar akan mengikuti mereka secara sembunyi-sembunyi, mengelilinginya, dan akhirnya membunuh mereka semua. Benar-benar skenario yang mengerikan. Ayo pergi. Cheng Jiu bangkit. ZZZ. Sue Ying menghabiskan tulang daging yang dipegangnya dalam 2 suap dan mengeluarkan termos penekan racun untuk minum lagi. Dongbo, apakah kamu mendapatkan kesenangan dari makan daging dan minum anggur meskipun menderita racun yang menjengkelkan? Cheng Jiu hanya bisa bertanya sambil tersenyum. Tentu saja. Jika kamu tidak percaya kepada aku, kamu bisa mencobanya sendiri, canda Sue Ying. Aku lebih suka tidak. mendengar Lord Yulan melolong. Adalah sesuatu yang tidak pernah bisa aku lupakan, kata Chen Jiu. Mereka bertiga mulai bergerak sekali lagi di bawah langit malam. Mereka mengobrol di antara mereka sendiri saat terbang, cukup riang. Lagi pula, mereka tahu bahwa selain bahaya apapun yang menyertai pertemuan kebetulan, semua ancaman sudah berlalu. Tentu saja mereka riang. Adapun pertemuan kebetulan itu. Avatar Meraj Sue Ying sedang mengintai di depan dan di belakang grup, sementara mereka bertiga hanya bergerak di sepanjang jalan yang sudah diterbangkan oleh Meraj Avatar itu. Itu, tentu saja, cukup aman. Ketika mereka terbang, mereka semakin dekat dan lebih dekat ke pokok anggur. Dunia daun anggur pertama relatif mudah, pikir Sue Ying. Sementara ada beberapa masalah kecil, bekerja sama dengan Chen Jiu membuat mengurusnya lebih mudah. Tepat saat Sue Ying asyik dalam suasana hati yang luar biasa itu, tiba-tiba. Weng! Mereka bertiga tiba-tiba memasuki riak di ruang angkasa dan segera menghilang. Apa yang terjadi? Ekspresi wajah Sue Ying, Chen Jiu, dan Paman Fu segera menjadi gelap. Mereka bergerak menuju pusat dengan kecepatan yang tidak tergesa-gesa, bagaimana lagi mereka bisa menghabiskan 6 hari penuh untuk terbang dalam jarak hanya 3 juta kilometer? Mengapa mereka tiba-tiba tiba di sini? Ini, Sue Ying mengamati tempat itu dengan saksama. Ini adalah ruang kabin besar yang tertutup rapat. Panjangnya 1000 meter, lebarnya 300 meter, dan tingginya 300 meter.
Bagian dalamnya agak tandus, hanya dengan pahatan sebagai hiasan dan sebuah kotak diletakkan di sudut yang jauh. Patung itu menggambarkan seorang pejuang gemuk yang memegang gada serigala gigi, dan di sampingnya ada sebuah kotak logam hitam. Ini tidak mungkin. Jalan ini telah dilalui 1 kali oleh Avatar Mirage, jadi mengapa kita dipindahkan ke sini dan bukan Avatar Mirage? Paman Fu memiliki perasaan tidak menyenangkan. Pertemuan kebetulan. Chen Jiu mengerutkan kening. Kami bertemu secara kebetulan. Ini buruk. Sue Ying juga mengerutkan kening. Paman Fu memiliki sedikit perubahan ekspresi. Kami telah menghindari Setiap dan semua pertemuan kebetulan di jalan menuju pusat anggur, tetapi pada akhirnya kami masih memasukkan salah satunya. Demigod leluhur klan Xia akan mencoba yang terbaik untuk menemukan pertemuan kebetulan, tetapi Sue Ying, Chen Jiu, dan Paman Fu melakukan yang terbaik untuk menghindari mereka. Lagi pula ketika datang ke pertemuan kebetulan, seseorang tidak bisa mengatakan sebelumnya apakah itu akan menjadi besar atau kecil. Apa yang mereka takutkan adalah pertemuan besar. Pertemuan kebetulan besar akan dikaitkan dengan bahaya besar, beberapa di antaranya bahkan mereka tidak dapat bertahan dan akan menyebabkan kematian mereka. Sementara beberapa pertemuan kebetulan mungkin secara terbuka terlihat oleh semua, yang lain hanya tersembunyi. Beberapa dari pertemuan ini bahkan mengubah posisi mereka, kata Chen Jiu tanpa daya. Keberuntungan kami sangat baik sehingga kami akhirnya bertemu dengan salah satu dari pertemuan seperti itu. Semuanya tetap waspada. Bahaya bisa tiba kapan saja. Petik 2. Sue Ying mengangguk. Chen Jiu, Sue Ying, dan Paman Fu mengarahkan pandangan mereka ke sudut ruang kabin tertutup di mana patung prajurit gemuk dan kotak logam hitam berada. Ruangan itu sebenarnya tidak berisi apapun selain 2 benda ini, itu hanya patung dan kotak. Kedua benda itu mungkin adalah hadiah pertempuran untuk pertemuan yang kebetulan. Tidak masalah jika mereka orang biasa, tetapi mereka takut kalau mereka terlalu berharga. Sepertinya ini pertemuan biasa. Jika aku tidak salah, patung itu haruslah prajurit dewa, Chen Jiu menyampaikan kepada yang lain. Prajurit dewa yang terletak di dunia daun anggur pertama umumnya harus peringkat demigod. Sue Ying mengangguk. Prajurit dewa dari peringkat demigod dianggap cukup biasa. Biasanya, mereka akan memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan demigod peringkat 10 besar. Untuk seseorang yang sebanding dengan 3 besar sudah berarti itu cukup hebat. Prajurit dewa kelas, karena itu, sangat berharga. Yang paling biasa dari mereka adalah di level Lord Yulan. Dengan demikian, seorang prajurit tingkat dewa akan bernilai lebih dari 100 prajurit tingkat demigod. Pada saat yang sama, bahaya dari pertemuan seperti itu juga akan jauh lebih tinggi. Sue Ying tidak membutuhkan prajurit tingkat dewa, karena prajurit tingkat dewa tidak mungkin memasuki dunia klan Xia. Ini hanya prajurit dewa. Sue Ying merasa dirinya tenang. Ini bisa dianggap pertemuan yang mudah bagi mereka. Bahkan Ancestor Black Queen sudah bisa mendapatkan 5 bayangan. Itu adalah beberapa prajurit dewa. Ada yang tidak beres. Murid Sue Ying mengontrak. Mungkin ada sesuatu di dalam kotak, komentar Chen Jiu setelah melihat perubahan ekspresi Sue Ying. Sue Ying segera menjawab melalui transmisi, lihatlah baju besi prajurit dewa itu. Chen Jiu segera memberikannya pandangan menyeluruh, menyelidikinya menggunakan True Meaning of Eight Dragons. Ekspresinya segera berubah. Armor yang dihiasi oleh patung prajurit gemuk dan senjata dengan gigi mirip serigala secara mengejutkan keduanya adalah peralatan dewa. Peralatan dewa. Chen Jiu dan Sue Ying saling bertukar pandang. Mereka menjadi cemas dan meningkatkan kewaspadaan mereka. Peralatan dewa biasa apapun jauh lebih berharga daripada prajurit kelas demigod. Tapi, armor dan gada serigala gigi memiliki nilai yang berbeda. Armor dewa pertahanan defensif setara dengan sekitar 10 potong peralatan dewa ofensif. Tentu saja, ini hanya benar jika semuanya adalah item berperingkat dewa kelas rendah. Ini item defensif yang di peringkat dewa. Sepertinya kita dalam masalah, Chen Jiu mengerutkan kening saat dia mengirimkan pesan. Dongbo, kirim Mirage avatarmu ke depan dan lihat apa yang ada di dalam kotak. Saat kita menyentuh kotak itu, mungkin akan mengingatkan prajurit dewa itu, dan itu sangat mungkin ketika bahaya akan datang, kata Sue Ying.
Chen Jiu sedang membuat persiapan sekarang. Sue Ying mengangguk. Dengan pikiran, Mirage Avatar dengan penampilan yang sama seperti Sue Ying terkondensasi keluar dari ketiadaan tepat di sebelah patung. Secepat kilat, ia meraih kotak itu dan berusaha membukanya. Nyahlah. Mata patung prajurit gemuk di sampingnya segera meledak dengan cahaya, Dan segera melambaikan gada gigi serigala di tangannya. Terletak tepat di samping kotak logam hitam, tindakannya secara alami sangat cepat. dalam sekejap, serigala gada gigi sudah menyapu Mirage Avatar. Hong! Avatar Mirage itu hanya memiliki kekuatan tempur demigod awal. Segera terbang mundur, dadanya menyerah. Prajurit dewa tidak banyak ancaman, Sue Ying mentransmisikan ke yang lain. Patung prajurit gemuk itu, paling banyak adalah Demigod puncak dan paling banyak memiliki kekuatan tempur yang setara dengan 5 demigod peringkat teratas. Adapun peralatan dewa, prajurit dewa tidak bisa mengaktifkan item dewa, sehingga mereka bisa dianggap tidak lebih dari sekadar dekorasi. hati-hati. Ekspresi Sue Ying tiba-tiba berubah sangat besar. Apa yang terjadi? Chen Jiu dan Paman Fu memiliki tatapan bingung. Mereka melakukan yang terbaik untuk memahami apa yang dibicarakan Sue Ying, tetapi tidak berhasil. Hua. Sebuah tentakel lengan tebal, berwarna biru kekuningan dari konsistensi lembut terbentang keluar dari Mirage menyerang tepat ke arah sosok Chen Jiu. Pemogokan tersebut membawa kekuatan yang sangat besar, cambukan tunggal itu menyebabkan ruang di dalam ruang kabin yang disegel bergetar. Jejak keganasan berkilauan di mata Chen Jiu, tangan kanannya langsung hancur. Tinjunya terbang dengan jejak samar naga hitam. Kekuatan serangannya sangat tertahan, dan bahkan tidak ada kejatuhan yang terpancar di dalam ruang kabin yang disegel. Peng! Ketika tinjunya bertabrakan dengan tentakel lembut, berwarna biru, kekuatan segera melonjak. Aliran kekuatan menyeramkan segera ditransfer sepanjang tentakel dan menuju tubuh makhluk yang tersembunyi di dalam Mirage. Hati-hati. Ini adalah makhluk Mirage dengan 8 tentakel, Sue Ying segera mentransmisikan, dan dalam sekejap tubuhnya melewati Mirage. Hong Long Long gelombang. Makhluk Mirage tampak marah setelah tidak dapat mengambil keuntungan dalam konfrontasi langsung dan bahkan disebabkan merasa sakit. dalam sekejap, satu tentakel lembut, berwarna biru Demi satu melambai keluar dari Mirage, dan tak lama, 5 tentakel panjang penuh hampir bersamaan meluncur ke arah Chen Jiu. Ekspresi Chen Jiu samar-samar ganas, dan tubuhnya tiba-tiba tumbuh 8 tangan. Peng! Hong, Ka. Ketika sampai pada teknik pertarungan jarak dekat, Chen Jiu mungkin adalah yang paling kuat di antara kerumunan yang memasuki Gunung Crimson kali ini. Makna sejati dari 8 naga mencakup hampir semua jenis teknik pertempuran kompleks. Ada yang sengit, menyeramkan, aneh, dan kadang-kadang, mereka bahkan memasukkan konsep hidup atau mati yang selalu berubah. Bersama dengan arti sejati hanya aku, yang memungkinkannya untuk bertunas 8 lengan, kemampuan tempur jarak dekatnya sangat kuat. dulu ketika mereka menyerbu melalui Jembatan meteor, bahkan 3 pendekar lapis baja perak yang mengepungnya tidak akan mendekati untuk mengalahkannya. Dia membelokkan tentakel yang datang dari depan, sementara 2 tangannya meraih yang lain. Tiba-tiba, dia dengan kuat menarik keluar. keluar dari sana. Kekuatan Chen Jiu saat menggunakan arti sejati hanya aku melonjak melebihi semua transenden lain di Gunung Crimson kali ini. Pa. Tentakel tiba-tiba putus, diikuti mundur cepat oleh semua tentakel lainnya. Tentakel yang terputus jatuh ke lantai ruang kabin yang disegel, memutar dan berjuang sebelum akhirnya meremas secepat mungkin kembali ke Mirage. Mirage Kreature. Chen Jiu mengerutkan kening, segera mentransmisikan, Dongbo, sepertinya kita harus bergantung padamu. Serahkan padaku, suara Sue Ying bergema di dalam kabin. dalam Mirage. Sue Ying berjubah putih menjilat ujung bibirnya. Dia masih bisa merasakan rasa pahit yang tertinggal di dalam mulutnya dari 100 Bitter Restoration. Tangannya mencengkeram tombak merah berapi, dan dia memandang ke depan ke arah yang tampak seperti Cephalopoda 8 lengan. Tentakel makhluk yang terputus itu baru saja kembali ke Mirage dan terhubung kembali ke seluruh tubuh. Itu melayang di dalam Mirage, 8 tentakelnya membentang sesuka hati dan mengelilingi daerah sekitar 20 hingga 30 meter. 2 mata berwarna darah yang menempel di kepalanya menatap Sue Ying.
Ini adalah pertama kalinya aku melihat Mirage Creature setelah memasuki Crimson Rock Mountain, gumam Sue Ying. Sementara dia sebelumnya menemukan beberapa keberadaan yang dapat memasuki Mirage, seperti pelindung patung batu, dewa kalajengking Venomous Flying Scorpions, dan yang lainnya, tidak satu pun dari mereka yang asli Mirage bentuk kehidupan. Di dalam Mirage, mereka semua akan sangat ditekan dalam semua aspek, dari kecepatan ke kekuatan dan kemampuan terkait pertempuran lainnya. Selain itu, setiap gerakan mereka di dalam Mirage akan mengirimkan gelombang kuat. Seseorang dapat mendeteksi gelombang ini bahkan dari dunia luar. Tapi Mirage Creatures berbeda. Mereka bisa bergerak tanpa peduli di dalam Mirage, tidak akan ditekan, dan bisa bergerak dengan tenang tanpa menghasilkan gangguan. Mereka mirip Dengan Transcendent yang memahami makna sejati Mirage. Arti sejati Mirage. makhluk. 8 tangan memandang Sue Ying, mengeluarkan raungan rendah. Transcendent, makna Mirage sejatimu menyedihkan. Kamu bahkan tidak bisa berbaur dengan Mirage. Mengapa kamu tidak melakukannya, kalau begitu? Sue Ying memegang tombaknya dengan siap. Tidak seperti kamu, aku bisa mengandalkan skill bawaanku. Dengan makna Mirage sejati kamu yang selemah ini, aku khawatir kekuatan kamu jauh lebih rendah daripada Transcendent 8 tangan di luar, makhluk Mirage 8 tangan yang dilantunkan dengan rendah. Itu telah bertukar beberapa gerakan dengan Chen Jiu dan masih takut untuk menghadapinya lagi. Di matanya, kekuatan tempur jarak dekat dari Transcendent 8 tangan itu benar-benar tinggi, dan dikhawatirkan akan benar-benar sulit untuk mengalahkannya. Namun, Jika tetap di dalam Mirage, Transcendent 8 tangan tidak bisa mengatasinya juga. Inilah yang membuat makhluk Mirage begitu menakutkan, mereka bisa dengan mudah menyelinap menyerang musuh, sementara itu akan sangat sulit bagi musuh yang sama untuk menemukan mereka. Tapi kali ini, tim yang mereka serang berisi Sue Ying. Transcendent 8 tangan itu tangguh, ya. Sedangkan sebagai kekuatan aku, kamu akan bisa mengujinya di kulit kamu sendiri, jawab Sue Ying. Mirage. Kreature yang 8 tangan segera melambaikan tentakelnya. Mereka merayap tepat, masing-masing besar dan kuat. Makhluk Mirage ini mampu berhadapan langsung dengan Chen Jiu. Jadi kekuatannya pasti telah mencapai tahap dewa. Padahal tampaknya dalam hal misteri dan hukum yang mendalam itu sedikit lebih lemah. Sosok Sue Ying bergerak. Siu. Dengan satu gerakan, itu mengejutkan Mirage Creature yang berlengan 8. Dia sangat cepat. Makna sejati penetrasi ekstrim telah mencapai tahap ketiga. Tidak hanya kecepatan gerakan Sue Ying melonjak hingga lebih dari 500 km per jam, ia sekarang dapat secara alami beralih antar gerakan lebih cepat dalam pertempuran jarak dekat. Hong. Poros tombak berputar, mengikuti busur sebelum secara eksplosif mengembang. Itu sedikit seperti bintang raksasa yang tiba-tiba mengeluarkan sinar cahaya yang menyilaukan. Itu kemudian segera menyusut dan berubah menjadi satu titik. Mirage Creature yang berlengan 8 mencoba dengan sia-sia untuk menghalangi. Lagi pula, tombak Sue Ying mengandung gaya gravitasi seperti pusaran, juga kecepatan yang sangat cepat. Tentakelnya gagal untuk memblokir serangan yang masuk, yang menyebabkan kepalanya yang mengerikan ditusuk. Kepala segera runtuh dan hancur. Namun, segera, 8 tentakelnya dengan cepat mundur, dan kepalanya mengalami generasi. Vitalitas yang kuat, Sue Ying bergumam dalam hati. bahkan Jenderal Kumeng, Punah dari satu serangan keterampilan rahasiaku. makhluk Mirage 8 tangan ini tiba-tiba bisa menolak. Tetap saja, keterampilan rahasiaku masih harus disempurnakan. Itu akan sangat meningkatkan kekuatan begitu aku mengerjakannya. makna sejati penetrasi ekstrim baru saja mencapai tahap ketiga. Sedangkan makna sejati bintang masih berada di puncak tahap kedua. Keterampilan rahasia yang terbentuk menggunakan dua makna sejati ini, penghancuran bintang meteor, secara alami berubah sesuai, tetapi kekuatan keduanya tidak sama, sehingga ada beberapa kesulitan saat menggabungkan mereka. Sementara itu berarti bahwa Sue Ying harus menghabiskan sedikit lebih banyak waktu untuk menyempurnakan keterampilan rahasianya, itu masih 3-4 kali lebih kuat daripada sebelum dia memasuki Gunung Crimson Rock. Mirage Creature yang berlengan 8 juga takut dengan serangan ini. Setelah menerima serangan, sekali lagi bergegas maju, kali ini bahkan lebih panik. 8 tentakelnya bergerak dengan harmoni yang lebih baik, dan itu tidak menguras tenaga. Siu.
Sue Ying berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Tentakel makhluk 8 bersenjata itu memang cepat, tetapi selama itu masih berada di dalam jangkauan Sue Ying, tombaknya akan menyerang berkali-kali. Setelah ditusuk 5 kali, Mirage Creature akhirnya meluncurkan upaya sia-sia untuk melarikan diri sambil melolong. Melarikan diri. Sue Ying mengikuti dari belakang, merantai membunuh serangan seperti sebelumnya. Tubuh Mirage Creature dipukul berulang-ulang, sampai bagian-bagiannya akhirnya runtuh menjadi nol. Setelah total 12 serangan itu akhirnya dimusnahkan. Chen Jiu dan Paman Fu keduanya dengan cemas menunggu. Keduanya samar-samar bisa mendeteksi undulasi yang datang dari dalam Mirage. Pertarungan itu jelas cukup intens. Tiba-tiba, Sue Ying berjubah putih meninggalkan Mirage memperlihatkan senyum. Aku sudah memecahkan masalah. Ha! Chen Jiu dan Paman Fu segera menunjukkan ekspresi ceria. Kami beruntung Memiliki Brother Sue Ying di tim kami. makhluk Mirage itu akan sangat sulit dihadapi tanpa kemampuannya. Kecepatan dan kekuatannya telah mencapai tahap dewa, dan juga bersembunyi di dalam Mirage. Itu hanya bisa menyergap kita tanpa peringatan dari jarak dekat, sementara jika kita mengirim serangan ke dalam Mirage, kekuatan mereka akan tiba-tiba berkurang, keluh Chen Jiu. Pembunuhan Mirage benar-benar membuat kepala orang sakit. Semua serangan sebelumnya semuanya adalah serangan kejutan dari jarak dekat, sementara makhluk itu sendiri bahkan memiliki 8 tentakel untuk menyerang. Sue Ying mengangguk. Keterampilan pertempuran jarak dekat saudara Chen Jiu pada dasarnya dapat dianggap sempurna. Orang lain akan merasa sulit untuk tetap hidup setelah serangan dari Mirage Creature. Situasi pada awalnya berbahaya, tetapi Sue Ying, setelah memahami makna sejati Mirage, dapat memaksa makhluk Mirage yang berspesialisasi dalam serangan menyelinap untuk melawannya secara langsung. Mari kita periksa rampasan perang kita dulu, kata Paman Fu. Sue Ying, Paman Fu, dan Chen Jiu semua melihat ke arah prajurit yang gemuk itu. Itu dirantai oleh belenggu, ujung lainnya berada di tangan Chen Jiu. Setelah dirantai, prajurit gemuk itu tidak bisa berjuang bebas. Sedikit kekuatannya tidak cukup untuk memungkinkannya melawan Chen Jiu. Emosi Sue Ying bergerak. Avatar Mirage muncul dan segera berjalan ke dada logam berwarna hitam. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.